Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita
kita salam, kita punya Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh mengenal Allah pencipta alam semesta, kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Kami mau menaikkan pujian penyembahan kami. Kami mau mengatakan Engkau Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu ya Allah, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Engkau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Kau tetap pegang kendali Tuhan. Amin. Haleluya. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya.
Demikianlah firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkat tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati, tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami, kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai mengubah nasib dengan berdoa. Mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Mazmur
Kita akan baca pasal 105 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Mazmur pasal 105 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Bila kita mempelajari firman Allah, kita akan menemukan bahwa kita bukan korban yang tak berdaya dari permainan nasib, permainan manusia, atau suratan takdir. Bahkan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang dinamakan suratan takdir sebenarnya tidak ada. Sebab sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita dapat bekerja sama dengan Allah dalam menentukan apa yang akan terjadi pada dan melalui kita dengan berdoa. Salah satu cara kita dapat mengubah nasib kita adalah dengan berdoa. Oleh karena itu, yang pertama, Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa. Kita baca dalam firman Allah, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita baca dalam firman Allah bagaimana Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak berdoa adalah ketidaktaatan kepada perintah Allah. Hanya sekali-sekali berdoa adalah ketidaktaatan kepada perintah Allah. Tidak berdoa setiap hari secara teratur adalah ketidaktaatan kepada perintah Allah. Bahkan sebenarnya manusia rugi bila tidak mau mentaati perintah Tuhan untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sebab Tuhan berjanji Dia akan menjawab doa kita bila kita berdoa kepadanya. Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Dengan demikian, salah satu cara kita dapat mengubah nasib kita adalah dengan berdoa. Kebenaran kedua yang kita pelajari dari firman Allah adalah walau Tuhan sudah berkehendak untuk memberi, tetapi supaya menerima, kita harus memintanya dari Tuhan. Kita baca dalam firman Allah, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu." Tuhan sudah berkehendak untuk memberi, tetapi supaya menerima, Salomo harus memintanya dari Tuhan. Begitu pula dengan kita. Bila kita ingin menerima sesuatu dari Tuhan, kita harus memintanya dari Tuhan. Firman Allah berkata, "Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa." Ada hal-hal yang sebenarnya Tuhan ingin berikan kepada kita, tetapi tidak kita terima hanya karena kita tidak minta. Tuhan Yesus berkata, "Jadi jika kamu yang jahat
tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang baik yang terjadi pada kita tidak terjadi secara otomatis. Yang baik yang terjadi pada kita tidak terjadi secara kebetulan. Yang baik yang terjadi pada kita tidak terjadi karena faktor keberuntungan. Yang baik yang terjadi pada kita terjadi karena kita memintanya dari Tuhan, atau karena ada orang lain yang berdoa syafaat dan memintakannya untuk kita. Pendeta John Wesley yang dipakai oleh Tuhan untuk mengguncang negara Inggris dengan api kebangunan rohani sekitar 300 tahun yang lalu berkata, nampaknya Tuhan tidak berbuat apa-apa kecuali menjawab doa. Bila ada yang berdoa, sesuatu terjadi. Bila tidak ada yang berdoa, sesuatu tidak terjadi. Mari kita lihat beberapa contoh di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab kita membaca mengenai dua orang perempuan, yang seorang bernama Penina, yang lain bernama Hana. Penina punya banyak anak, sedangkan Hana mandul. Akibatnya, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Bila Hana cuma sekedar menangis, tidak akan ada apa-apa yang terjadi selain Hana menangis. Tetapi ketika Hana berdoa, Tuhan menjawab doa Hana, dan mujizat itu pun terjadilah. Kita baca dalam firman Allah, dan dengan hati pedih Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Hasilnya, segala sesuatu terjadi sesuai doa Hana. Hana mendapat anak walau tadinya dia mandul. Anaknya yang diberinya nama Samuel menjadi hamba Tuhan sesuai permohonannya. Bahkan Samuel menjadi nabi Tuhan yang membawa Israel kepada kebangunan rohani, dan Samuel mengurapi dua raja pertama Israel. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Astoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Mari kita perhatikan kata-kata beribadah hanya kepada Tuhan. Masalah orang Israel adalah masalah mendua hati kepada Tuhan. Mereka bukannya tidak beribadah kepada Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan. Hanya selain beribadah kepada Tuhan, mereka juga beribadah kepada yang lain seperti Baal, Astoret, dan sebagainya. Tuhan bukan satu-satunya yang mereka kejar dan sembah. Begitu pula dengan beberapa orang Kristen pada masa kini. Selain beribadah kepada Tuhan, mereka tetap mengejar kesenangan duniawi, keinginan daging,
keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Mereka mencoba untuk mengabdi kepada dua tuan. Mereka beribadah kepada Tuhan, sekaligus tetap mengejar mamon dan kesenangan duniawi. Sesuatu yang menurut Tuhan Yesus sebenarnya tidak mungkin. Sebab Tuhan menghendaki supaya manusia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kehendak, segenap kekuatan, segenap akal budi. Manusia harus memilih salah satu, Tuhan atau mamon, Tuhan atau hawa nafsu. Manusia harus memilih salah satu, Tuhan atau keinginan daging, keinginan mata, atau keangkuhan hidup. Manusia harus memilih salah satu, Tuhan atau kesenangan yang ditawarkan oleh dunia ini. Samuel, anak yang diminta oleh Hana dari Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk membawa umat Tuhan kepada pertobatan dari keadaan mendua hati kepada Tuhan. Firman Allah berkata, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Astoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Kita melihat di sini bagaimana Tuhan menjawab doa Hana, jauh melampaui apa yang Hana minta dan doakan. Dia adalah Tuhan yang selalu menjawab doa dengan berlimpah, jauh melampaui apa yang diminta. Firman Allah berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Contoh yang lain, bagaimana kita dapat mengubah nasib dengan berdoa adalah apa yang dialami oleh Hizkia, Raja Yehuda. Kita baca dalam firman Allah, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Raja Hizkia sebenarnya sudah mendapat vonis mati, bukan dari dokter, tetapi dari Tuhan sendiri. Tetapi ketika Hizkia berdoa dan berkata kepada Tuhan bahwa dia belum ingin mati, Tuhan mengabulkan permohonan Hizkia dan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Kita baca dalam firman Allah, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Bila seandainya Hizkia pasrah saja terima nasib, kemungkinan dia akan mati. Tetapi karena Hizkia tidak pasrah terima nasib, dia berdoa dan memohon kepada Tuhan. Tuhan mengabulkan permohonannya. Tuhan memperpanjang umur Hizkia 15 tahun lagi. Kita melihat di sini bagaimana Hizkia berhasil mengubah nasibnya dengan berdoa dan memohon kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa Hizkia jauh melampaui apa yang Hizkia sanggup doakan atau pikirkan. Contoh yang lain kita baca dalam firman Allah, bagaimana Yosua
melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Kita melihat di sini bagaimana bila Musa berdoa atau mengangkat tangan untuk berdoa, orang Israel lebih kuat daripada lawan. Tetapi bila Musa menurunkan tangan atau kecapean berdoa atau letih dan tidak berdoa, orang Amalek atau lawan yang menjadi lebih kuat. Bila umat Tuhan berdoa, kehendak Tuhan yang terjadi di bumi seperti di sorga. Bila umat Tuhan lalai dan tidak berdoa, iblis merajalela di muka bumi. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Tangan Musa bisa penat. Orang yang berdoa juga bisa penat, hilang semangat, bahkan putus asa. Dalam keadaan seperti ini, diperlukan teman untuk berdoa seperti Harun dan Hur untuk menguatkan kita dan berdoa bersama-sama dengan kita. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kita melihat di sini bagaimana tentara Amalek tidak bisa dikalahkan hanya dengan kekuatan militer saja. Amalek harus dikalahkan dengan kekuatan militer yang ditopang oleh doa syafaat terus-menerus. Begitu pula dengan kita. Masalah kita tidak bisa diselesaikan hanya dengan usaha manusia saja, tetapi oleh usaha manusia yang ditopang terus-menerus oleh doa syafaat sampai usaha itu membuahkan hasil. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu untuk mengubah nasib. Usaha manusia saja tidak cukup. Harus ada doa yang terus-menerus dipanjatkan ke hadirat Allah. Firman Allah berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita dapat mengubah nasib kita dengan menyatakan keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan kita akan berdoa dengan tidak jemu-jemu sampai damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa.
Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Irialah Morabasakar, Irialah Bakasadata, Irialah Boha, Irialah Bafadata, Irialah Bakushai, Irialah Boha, Irialah Bafadata, Irialah Bakushai, Irialah Boha, Irialah Bafadata. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna.
sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan ku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap orang, setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kirialamo kakaralabasandatorialabakushai kakaralabakushai. Kita bukan korban yang tak berdaya dari permainan nasib, permainan manusia, atau suratan takdir. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita dapat bekerja sama dengan Allah dalam menentukan apa yang akan terjadi pada dan melalui kita dengan berdoa. Itu sebabnya Tuhan Yesus memerintahkan kita supaya kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Untuk mengubah nasib, usaha manusia saja tidak cukup. Harus ada doa yang terus-menerus dipanjatkan ke hadirat Allah. Firman Allah berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita dapat mengubah nasib kita dengan menyatakan keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan kita akan berdoa dengan tidak jemu-jemu,
sampai damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Mari kita sampaikan permohonan kita kepada Tuhan sekarang ini. Kirialamo kakaralaba sandatorialaba kusyai kakaralaba kusyai. Mari kita panjatkan permohonan kita kepada Tuhan untuk diri kita, untuk pasangan kita. Kirialamo kakaralaba sandatorialaba kusyai. Mari kita sampaikan permohonan doa kita kepada Tuhan untuk anak-anak kita sekarang. Kirialamo kakaralaba sandatorialaba kusyai. Mari kita sampaikan permohonan doa kita kepada Tuhan untuk orang tua kita, untuk kakak, adik, paman, bibi, sepupu kita sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Irialamo kakaralaba sandatorialaba kusyai kakaralaba kusyai. Mari kita sampaikan permohonan doa kita untuk tetangga kita, teman sekolah kita, teman kuliah kita, teman kita di kantor dan yang lainnya. Mari kita panjatkan permohonan doa kita kepada Tuhan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Irialamo kakaralaba sandatorialaba kusyai kakaralaba sandatorialaba kusyai. Terpujilah Engkau Tuhan, gunung batu kami, kota benteng kami, Allah keselamatan kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang menjawab doa kami, jauh melampaui apa yang sanggup kami doakan atau pikirkan. Kirialamo kakaralaba sandatorialaba kusyai kakaralaba kusyai. Kirialaba sandatorialaba kusyai. Kami mohon Bapa agar Engkau menyembuhkan setiap tubuh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan juga setiap jiwa dan roh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Bebat setiap hati yang terluka di dalam nama Tuhan Yesus. Adakan mujizat keuangan ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuh pekerjaan Tuhan beri pekerjaan, yang butuh usaha Tuhan beri usaha, yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya Tuhan menolong, masalah rumah tangga Tuhan pulihkan. Kami berdoa Tuhan selesaikan masalah rumah tangga, dan Tuhan pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu. Beri kepada anak-anak-Mu kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia di dalam kasih Tuhan. Keluarga kami yang perlu bertobat Tuhan bawa kepada pertobatan. Insafkan mereka akan dosa, kebenaran dan penghakiman di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang bersekolah, yang sedang kuliah, kiranya Tuhan menolong supaya mereka bisa menyelesaikan sekolah dan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan daripada pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua kiranya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan memberikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan karuniakan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, apartemen, kantor dan sebagainya, kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Aku tengking engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami, dan kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak
hendak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2022 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban, dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban, dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur, dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila Anda ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini sebagai pengakuan iman kita. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya, Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah
Tuhan Yesus, saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang juga dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku. Sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. For He will be there. For He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku. Sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. For He will be there. For He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan menutup ibadah ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus
menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya amin. Ku hidup karena Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. seluruh